Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berbagi cerita, khususnya kanu rumah tanggi, kanu tos rumah tanggi, kanu menuju rumah tanggi. Umumnya bakal rumah tanggi. Bicara bahagia rumah tangga judulnya. Jadi nudina Al-Quran sakinah mawadah warahmah samawa ku ABG banyak disingkat. Jadi pengertian sakinah teh sanes akur, tapi terbangun dari beberapa aspek yang berbeda. Antara suami dan istri berbeda, selebih daripada perbedaan jenis. Pertama, beda perasaan, beda rasa, beda pemikiran. Nah, perbedaan tersebut dibangunkan, jadilah sakinah. Pertama, harus kompak. Suami istri itu harus kompak. Kompak bukan dalam arti sama. Jadi jangan diartikan bahwa kompak itu sama. Kompak itu dari berbeda dan banyak. Pertama, kompak dalam pengertian. Ngerti pengertian. Bukan hal yang mudah untuk mencapai ngerti, bahkan tercapai saling pengertian. Satu sama lain antara suami dan istri harus saling pengertian. Ngerti keadaan satu sama lainnya. Keadaan suami untuk istri, keadaan istri untuk suami. Yang kedua, kompak dalam kesadaran. Karena yang namanya rumah tangga, apalagi dihadapkan terhadap kehidupan perekonomian, tidak jarang kan yang kacau rumah tangga hanya karena itu. Akibat apa? Sebagiannya akibat daripada hilang kompak satu sama lain, hilang kesadaran. Jadi yang saya katakan ini hasil pengalaman selebih daripada ilmu. Jadi secara teknis pun demikian. Nah, lantas dipraktikan. Bukan tidak ada masalah, banyak masalah. Tapi pas saya loba. Apalagi kita sudah punya anak. Dari siapa gitu, tapi pas saya kurang-kurangnya itu matakdur dalam rumah tangga. Yang kedua, kompak dalam memacu harapan. Jika kita punya harapan, kita harus kompak. Terus dipacu bersama. Nah, kebersamaan itulah akan menunjang kecepatan. Karena tidak akan ada yang bedol ya. Jadi kalau istrinya ke barat, suaminya ke timur, itu namanya yang bedol, berarti akan lambat. Bisa-bisa terputus. Pengertian. Jadi pengertian, kesabaran. Sabar dengan berbagai macam keadaan. Apalagi tahap awal rumah tangga yang masih nol. Sekalipun rumah tangga dari orang kaya, orang tuanya sama-sama kaya, sama-sama dijamin oleh orang tuanya misalnya, tetap rumah tangga dari nol. Cuma mencapai titik angkanya cepat karena memang ada tunjangan. Terkhusus untuk yang mandiri, ya, yang mandiri dari nol, suami istri dari nol. Saya ini mengatakan pengalaman. Sejak nikah tahun 99 sampai sekarang sekitar 24 sampai 25 tahun dari nol. Di hati berpikir, cuma alhamdulillah antara saya dan istri saya. Jadi pertama pengertian, kompak dalam ngerti mencikapi masalah problematik rumah tangga. Kalau ada tantangan dari luar. Yang kedua, sama-sama sabar dalam keadaan keterpurukan, kekurangan. Sabar, gak diambil pusing. Tidak diambil berantem dalam rumah tangga. Karena dari berantem itulah malapetaka masalah, malapetaka rumah tangga. Dan malapetaka tersebut karena memang tumbuh daripada hilangnya kesabaran
Satu saja hilang sabar. Sabar adalah terus berusaha. Kalau kita pahit, terus berusaha untuk mencapai manis. Insya Allah suatu saat tercapai itu manis. Kita harus yakin dan harus ngerti bahwa ini dunia. Tidak selamanya pahit ataupun manis. Sekali-kali pahit, sekali-kali manis. Itu harus ngerti. Selanjutnya, tepat mensikapi masalah, tepat menjawab semua persoalan jika terjadi ada cekcok, ada kekeliruan. Jadi jangan diambil secara pasea. Ya, jangan diambil secara pasea. Jika ada kesalahan satu sama lain, cepat saling memaafkan. Cepat saling memaafkan. Saling memaklumi. Terus kalau ada masalah jangan hikdu, jangan ngunek-ngunek, jangan gensia-gensia. Ntar diperbaharui jika ada masalah kedua. Ada masalah ketiga jadi double masalah. Sehingga menjadi bom waktu dengan masalah-masalah yang lalu. Bukan meledak. Jadi harapannya kan semuanya sukses. Sakinah. Sakinah itu digambarkan dengan satu bangunan. Litaskunu ilaiha, agar sakinah itu bangunan. Anjuran dari Nabi, salah satu konsepnya, poin dari anjuran. Tugas seorang suami memfasilitasi, menenangkan seorang istri melalui fasilitas. Di mana seorang suami berfasilitas. Nah itu kan sakinah, istilah dalam Al-Quran, lantas Kangjeng Nabi SAW bersabda, antas kunaha. Jadi seorang laki-laki harus memfasilitasi, menempatkan seorang istri dalam sebuah tempat yang menurut istri itu nyaman, tenang. Terlepas ngontrak ke, beli ke atau apa. Intinya nyaman. Kalau musim hujan gak langsung ke hujan, kalau tidak hujanan. Kalau musim besar angin macam sekarang tidak langsung ke temerag angin. Kalau musim panas tidak langsung kapoe, terjemur bagaikan cucian. Untuk berlindung. Kita jangan cenderung atau terpaku dalam satu keadaan, satu posisi. Misalkan ngontrak dulu nggak apa-apa. Yang penting tenang. Nah berarti kategori sakinah diambil dari menempatkan. Kita ambil gambaran dengan bangunan. Kalau rumah permanen misal, rumah permanen, ada bata, ada pasir, ya, semen, air, tenaga kerja, kemudian kayu kusen, kayu pintu, kusen pintu, watang untuk kaca, dan lain-lain sebagainya. Berdiri yang berbeda, lalu dipasangkan sesuai teknis. Artinya dalam rumah tangga itu pelangi. Banyak hal yang harus kita bangun atau yang kita pasangkan sesuai dengan teknis. Makanya kunci awalnya jangan bodoh, harus ngerti. Harus ngerti mempunyai mental untuk menempuh rumah tangga sehingga tercapai apa dalam arti kategori bahagia. Jadi garis besarnya pertama kompak dalam pengertian, kompak dalam kesadaran. Apalagi masa-masa pahit, ya, jangan diambil pusing. Jadi kita korban sudah sangsara malah minta cerai, malah bercerai berusaha. So, jadi dua anak-anak. Sedangkan mungkin kita menikah sesuai kesepakatan karena suka sama suka. Terlepas dari itu pun jodoh lah intinya, terlepas suka atau tidak. Intinya jodoh. Jadi lebih pikir jernih, sama-sama sabar mensikapi masalah. Terus harus setakang. Kalau ada harapan, kalau menempuh sesuatu jangan kontroversi. Itu wajar ada perbedaan kemauan, wajar, tapi jangan dilajur, jangan dituluikan. Cepat. Misal gini lah, suaminya ingin A, sementara istrinya ingin B. Coba dipadamikan, ya, dimusyawarah. Barangkali terjangkau satu persatu dan A dan B itu ditempuh. Jadi tugas suami yang pertama, kalau mampu, jangan menunggu dikeluh istri kalau memang itu sudah menjadi kewajiban kita. Terus tugas seorang istri, kalau memang suaminya ngerti ataupun tidak ngerti, contohnya suaminya ngerti, nggak harus ngeluh. Apalagi suaminya ngerti, nggak harus ngeluh, apalagi lebih daripada kemampuan. Kalau misalkan mengajukan sesuatu wajar-wajar, ada kemauan wajar, ingin A, ingin B. Tapi harus
diperhatikan dulu apakah suami kita mampu atau tidak. Jadi diperkirakan misalkan agar mampu segera coba dibadamikan, dimusyawarahkan agar cepat tercapai. Kemudian seorang suami, jika memang seorang istri atau keluarga, tidak hanya istri, misalnya anak ingin sesuatu dan memang itu sudah menjadi kewajiban bapaknya atau orang tuanya, dan jika dilaksanakan tidak menjadi dosa, akan menunjang terhadap anaknya, cepat kabulkan, jangan dingkengke gitu. Kenapa? Karena ngangkengke kewajiban yang harus kita segera dicuparkan, dilaksanakan, itu akan menjadi beban pada kita. Jadi suaminya harus ngerti tentang istrinya, artinya kalau misal ada kemampuan, cepat di handle ya, ditangani. Terus istrinya pun harus ngerti keadaan suami, bagaimana kasih kon. Masa seorang istri tidak tahu suaminya? Pasti tahu persis segalanya suaminya. Jadi jangan sampai terjadi antara kita hanya karena kekurangan hal yang cemen ya, hal yang sangat kecil materi, hingga merusak rumah tangga yang selama ini kita bangun. Kasihan kan? Hancur segalanya kalau hancur rumah tangga. Jadi jangan hal yang kecil merusak bahtera yang begitu mewah, istimewa, yang dibangun dari 2 kalimat syahadat dalam transaksi itu. Mungkin segitu dulu sobat, tentang sekilas ngobrol-ngobrol. Lebih panjang ya, oleh mubalik ya, ada ini diterangkan di acara-acara tersebut. Cuma teringat ada sebagian yang saya wajib sepatah kata pun dikatakan di publik nyangkut rumah tangga ya, rumah tangga. Panjang lebarnya ya diolah masing-masing gitu. Yang penting satu kompak. Pengertian ya, saling pengertian, saling menyadari keadaan. Satakeng dalam menempuh sesuatu. Silang hak wajib, hak suami, hak istri, wajib suami, wajib istri. Satu sama lain sesuai kemampuan disempurnakan. Yang harus segera disegerakan, yang bisa dinantikan saja. Itu antara suami dan istri itu harus menerima apa adanya. Ya barangkali ada naon disebut nate kekeliruan ya, ada kekhilafan, itu cepat saling memaafkan. Itu di hati ya, di hati. Mulut gampil, kalau di mulut sangat gampil, di hati. Masa suami misalkan dengki atau ngunak-ngunak terhadap istrinya, atau sebaliknya seorang istri ngunak-ngunak kepada suaminya, kenyerian ya, kalau istilah Sunda, jangan sampai kenyerian. Kemudian ada masalah lagi, dibongkar lagi, diungkit lagi. Nah, itu benih-benih yang berbahaya. Jangan sampai terjadi masalah yang lalu menjadi bom. Apalagi misalkan sudah tua-tua gini gitu. Gak asik ya, cekcok. Apalagi sudah banyak anak. Nanti anak kita nutup gitu pergerakan orang tuanya. Kok seperti itu? Bisa terjadi anaknya bisa trauma atau mencerminkan tidak baik. Kadang-kadang dari tidak baiknya gak dididik pun, hanya saja melihat diturutan nanti. Kan kacau gitu. Jadi seolah-olah kita mendidik padahal tidak. Jadi antaranya macam itu. Jadi perlihatkan keharmonisan rumah tangga kepada anak. Kalau memang sudah punya anak, biar anak itu melihat ya, menilai. Terus kalau ada masalah misal, mungkin anak harus tahu dari sisi bagaimana cara menyelesaikannya. Supaya jadi apa? Supaya jadi pengalaman buat dirinya kemudian hari jika ada masalah dengan istrinya kalau laki-laki, ya dengan suaminya kalau istri, yaitu sudah melihat, tersimpan kan di memorinya seperti apa cara menyelesaikannya, sehingga jadi ilmu untuk dirinya untuk kemudian hari. Atau mungkin sekarang yang rumah tangga, semoga menjadi inspirasi. Dan sukses itu amrun i'tibari ya, hanya peribahasa. Orang lain yang menilai, bukan kita yang merasakan. Saya juga menurut orang lain sukses, tapi saya sendiri begini gitu. Ya, alhamdulillah kalau sisi nikmat siapapun dapat nikmat. Rezeki ayam pun kan nyatu. Nggak punya sawah dia macokan kan, paret di sawah. Ya gitu dulu sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.